Disnaf Palembang kembali menjumpai Anda dalam Nafpal News. Kegiatan maritim yang nyaman sangat didambakan bagi setiap masyarakat Indonesia, khususnya di Kuala Tunggal. Namun, hal itu akan terwujud apabila didukung oleh alur pelayaran yang aman. Untuk itu, Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang yang mempunyai misi mewujudkan ruang perairan dan alur pelayaran yang aman, selamat, dan lancar bagi lalu lintas pelayaran melaksanakan kegiatan fokus group discussion penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal, Jambi, hari Senin 16 November 2020. Berikut liputannya. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berencana melakukan penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal, Jambi. Pembahasan rencana tersebut dilakukan dalam forum group discussion FGD penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal, Jambi yang dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita berharap nanti kalau sudah ditetapkan koordinat-koordinatnya, pemerintah daerah bisa memberikan umpamanya contoh izin togok sebagai macam, sehingga tidak bertabrakan dengan alur yang ditetapkan ini. Kemudian saya juga berharap ya kita dapat memelihara keamanan nanti alur pelayaran yang menuju Tanjung Jabung Barat ini. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dr. Insinyur Haji Safrial MS, menyambut baik adanya penyelenggaraan FGD di wilayah kerjanya dan membuka FGD penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal, Jambi. Dalam sambutannya, Safrial berharap semoga FGD ini dapat memperoleh hasil yang nantinya akan menjadi kesepakatan sebelum dikeluarkannya penetapan dari Kementerian Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran Kuala Tunggal, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat maritim dan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perizinan dan penempatan garis sungai. Hal tersebut juga ditegaskan Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang, Adi Karsyaf SHMH, dalam sambutannya bahwa alur pelayaran harus dijaga oleh semua pihak, baik pemerintah maupun stakeholder. Sebagai konsekuensinya adalah penegakan hukum di alur pelayaran Kuala Tunggal, Jambi. Kenapa harus demikian, Pak? Kalau sarana bantu navigasi di suatu wilayah tidak lengkap, Pak, kalau seandainya ada kapal asing, apa risikonya kalau diumumkan oleh seorang nakoda bahwa wilayah Kuala Tunggal tidak aman? Nah, itu sudah berbahaya. Apa bahayanya? Kapal yang mau masuk ke sini, ya, dia akan mengasuransikan tinggi, Pak. Dia tidak berani. Ya. Risikonya kalau asuransi tinggi adalah kepada siapa? Kos, biaya transportasi melalui laut. Yang kena siapa? Masyarakat, ya, masyarakat. Dan itu kami tidak mau. Ya, kami tidak tahu bahwa pelabuhan di Kuala Tunggal ini menjadi yang diumumkan oleh nakoda, baik nasional maupun yang internasional. Selain itu, pada kesempatan FGD ini, Direktur Kenavigasian Hengki Akasawan melalui media Zoom menyampaikan pelabuhan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, karena menjadi fasilitas yang memudahkan terselenggaranya sistem logistik yang efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demi mendukung kelancaran fungsi tersebut, maka penataan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal selayaknya segera dilaksanakan guna terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan infrastruktur dan aktivitas perekonomian di Provinsi Jambi, jasa transportasi baik penumpang maupun barang umumnya dilayani melalui angkutan udara dan laut. Menurut Undang-Undang 17 tahun 2008 mengenai pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem transportasi nasional karena menjadi titik simpul intra dan antar moda pada suatu daerah atau suatu negara. Forum Group Discussion FGD penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tunggal, Jambi dilakukan dalam waktu setengah hari dan dihadiri oleh wakil dari Danpos TNI AL, Pol Airut, Polisi Pamung Praja,
GM PT Pelindo 2 Cabang Jambi, serta melibatkan para pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para kepala unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan stakeholder di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. FGD ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yaitu Rudi Harun Irwansyah, Kasih Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi dari Direktorat Kepelabuhanan, Mayor Laut Indra Dermawan, Kasubdis Topo Pantai Disnautika Pos Hidrosal TNI AL, serta Surveyor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang Adinata Wijaya, Sarjana Sosial. Pemirsa, saat ini saya berada di Balai Pertemuan Bupati Tanjung Jabung Barat bersama Bapak Rusdi Effendi SOS MMTR selaku Ketua Pelaksana Fokus Group Discussion penetapan alur pelayaran di Kuala Tungkal, Jambi. Bagaimana persiapan Bapak hingga akhir acara nanti untuk Fokus Group Discussion penetapan alur pelayaran ini? Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Nah, FGD ini melibatkan hampir seluruh instansi terkait, yang salah satunya KSOP kelas 4 Kuala Tungkal. Jadi kami berkoordinasi dalam pelaksanaan FGD ini dengan KSOP kelas 4 Kuala Tungkal. Beliau ini sangat respon dengan pelaksanaan FGD, sehingga beliau ikut membantu pelaksanaan ini hingga berkoordinasi dengan Pemda, dalam hal ini Bupati Kabupaten Tanjung Barat. Bupati begitu menunjukkan rasa peduli dengan dengan adanya acara ini, sehingga beliau begitu respon pun membantu atau memfasilitasi pelaksanaan daripada FGD di balai ini, balai pertemuan di kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. FGD ini melibatkan hampir stakeholder yang ada di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mudah-mudahan FGD ini menghasilkan suatu penetapan alur Pelabuhan Kuala Tungkal, sehingga alur pelayaran Pelabuhan Kuala Tungkal memberi rasa aman bagi masyarakat maritim dan masyarakat umum, terutama yang beraktivitas di alur pelayaran Pelabuhan Kuala Tungkal. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusdi. Demikian pemirsa, salam kawan laut. Harusnya bareng ya? Salam kawan laut, berjumpa lagi dengan saya Yuni Ferawati dari Naval News. Saat ini saya berada dalam forum group discussion penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Tungkal. Saat ini saya bersama Bapak Rudi Harun Irwansyah dari Kasih Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Setelah adanya forum group discussion hari ini, bagaimana apresiasi Bapak melihat antusiasme dari para peserta yang mengikuti kegiatan ini? Baik, saya melihat kegiatan forum discussion ini sangat baik ya. Terutama ini diikuti oleh institusi-institusi yang ada di Pemda maupun tadi ada perwakilan juga dari nelayan, yang mana dalam penetapan alur ini kan tentunya perairan itu kan memang banyak kepentingan yang menggunakan. Namun dengan ditetapkannya alur ini sehingga mereka akan tahu di mana kapal-kapal itu akan berlayar, di mana kepentingan-kepentingan lain itu beraktivitas, sehingga lebih jelas. Kalau belum ditetapkan tentunya akan sulit mengaturnya seperti itu. Apalagi tadi diskusinya saya lihat sangat sangat produktif ya, bagus. Masukan-masukannya banyak dan tentunya dalam penetapan ini tidak bisa langsung, kita juga perlu koordinasi dari semua pihak sehingga nanti penetapannya lebih baik lagi. Artinya setelah ditetapkan itu tidak ada lagi komplain maupun apa. Saya kira bagus ini acara seperti ini, dan memang Direktorat Kenavigasian membuat ini di beberapa tempat dan mungkin baru beberapa persen aja dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Tentunya ini kegiatan perlu didukung oleh semua stakeholder maupun kepentingan di perairan. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi memberikan dampak positif sekali ya, Pak. Sangat positif. Bagi kegiatan maritim Jadi khususnya di iya, Kuala Tungkal. lebih tegas di mana kapal-kapal itu berlayar, di mana aktivitas
lain di perairan. Itu ada dibagi gitu. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Baiklah pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Rudi Harun Irwansyah. Salam Napal News. Pemirsa, selanjutnya saya akan mewawancarai dari Kepala KSOP kelas 4 Kuala Tungkal, Bapak Prayitno SH. Saat ini telah mengikuti FGD hari ini. Bagaimana dampaknya bagi KSOP Kuala Tungkal itu sendiri setelah dilakukan penetapan alur pelayaran di Kuala Tungkal, Jambi, Bapak? Terima kasih Ibu Yuni. Perkenalkanlah, nama saya Prayitno SH, Kepala Kantor KSOP kelas 4 Kuala Tungkal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kenavigasian melalui Distrik Navigasi kelas 1 Palembang, yang mana merupakan apresiasi di UPT Laut Jambi, yaitu dari KSOP Talang Duku itu korwil kami, kemudian KSOP Muara Sabak, KSOP Kuala Tungkal, kemudian UPP Kuala Mendahara, dan UPP Nipah Panjang. Untuk penetapan alur ini baru di Kuala Tungkal. Secara pribadi dan kedinasan, kami memang untuk penetapan alur pelayaran ini sangat urgent sekali, karena di UPT Laut 5 di Provinsi Jambi ini hanya Pelabuhan Kuala Tungkal yang merupakan 51 pelabuhan pelapor angkutan penumpang. Jadi terkait dengan adanya penetapan alur pelayaran ini nantinya, kami mengharapkan pelayaran di Kuala Tungkal ini menjadi aman dan nyaman, dan juga dampak terhadap nelayan itu menjadi legal, di mana dia area tangkapnya dan di mana itu alur dia akan mengerti. Tentunya nanti kita adakan sosialisasi kepada para nelayan dan melibatkan pemangku kebijakan yang ada di OPD Kuala Tungkal. Selanjutnya yang dari pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat sekali, yang selama ini togok atau jermal atau zero-zero yang digunakan para nelayan tradisional untuk menangkap ikan itu nantinya akan dikoordinir dan diberikan izin dari PTSP dengan payung hukum dari penetapan alur pelayaran ini. Kemudian yang ketiga, di Pelabuhan Kuala Tungkal juga ada Pelabuhan Roro, yaitu melayari dari Kuala Tungkal Batam PP, yang satu lagi dari Kuala Tungkal Dabu Singkep Batam PP. Dan selanjutnya dari PT Pelindo, Pelabuhan Kuala Tungkal existing sudah tidak bisa optimal lagi karena pendangkalan dan posisinya sudah di tengah kota. Jadi dari KSOP pada saat review RIP memberikan rekomendasi untuk relokasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dan saat ini pemerintah daerah sudah memberikan lokasi di Kelagian yang prosesnya sekarang pra-FS dan masih dievaluasi di Direktorat Kepelabuhanan di Hupla. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dari pemirsa, demikian wawancara kita hari ini dengan Kepala KSOP kelas 4 Kuala Tungkal. Salam kawan laut. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Basir, salah satu peserta FGD hari ini. Pak Basir, bagaimana tanggapan Bapak setelah terlaksananya acara pada hari ini? Apakah memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian Bapak sendiri nantinya, atau bagaimana pandangan Bapak selanjutnya? Oke, sebelumnya terima kasih kepada tim FGD yang telah menyelenggarakan acara ini, dan acara ini tentu bermanfaat sehingga terjadi dialog dan diskusi dalam keputusan penting, apalagi terhadap jalur yang ada di Tanjung Jabung Barat ini. Baik, berarti memberikan dampak positif sekali ya Pak ya. Jadi kita tahu bagaimana peraturan mengenai alur pelayaran, bagaimana alur pelayaran yang ditetapkan untuk di Kuala Tungkal ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Basir. Pemirsa, demikian wawancara kita hari ini. Selamat siang. Pemirsa, demikian berita Nakpal hari ini. Saya, Yuni Ferawati, beserta kerabat kerja SNRT di Senar Palembang yang bertugas,
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam kawan laut.